datang. Yes, Yesus adalah Tuhan. Kaulah, amin. Kaulah yang kupandang, selama hidup mengasihimu, mengasihimu, memandang
Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Yesus, pujian penyembahan kami menyenangkan hatimu. Kami percaya Bapa, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, berkenanlah atas ibadah kami Bapa, berkenanlah Tuhan. Dan sebentar Roh Kudus kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Roh Kudus, urapi bibir hamba-Mu, sehingga bukan lagi hamba-Mu, tapi Engkau sendiri yang berkata-kata Tuhan. Membangun, menguatkan, menghibur kami Bapa. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Tuhan, kami sambut firman-Mu, firman yang menguatkan kami, firman yang menuntun kami menjadi terang bagi kaki kami, Bapa, pelita bagi jalan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut firman-Mu, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Shalom, haleluya. Shalom. Haleluya, shalom. Juga kepada saudara-saudara kami yang di online, shalom. Kita bertemu kembali di ibadah Sabat ya. Ibadah Sabat. Walaupun dikatakan ibadah Sabat ya, enggak harus hari Sabtu ya, tapi ada orang beranggapan ibadah Sabat itu hari Sabtu. Sabat artinya perhentian ya. Perhentian itu yang penting, perhentian. Yang mau hari Sabtu, mau hari Minggu ya terserah. Tapi yang penting kita berhenti bekerja untuk beribadah dulu ya. Jadi ibadah Sabat artinya ibadah perhentian. Ya, ibadah perhentian, kita berhenti bekerja dulu. Kita datang kepada Tuhan untuk beribadah. Ya, itu artinya ibadah Sabat. Kalau kita perhatikan firman Tuhan, ibadah Sabatlah yang membedakan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain. Ya. Tidak ada bangsa di dunia ini yang beribadah Sabat, enggak ada. Enggak ada, hanya orang Israel yang berhenti di hari Sabat. Orang bekerja terus. Ya. Enggak bisa. Ya. Bangsa-bangsa lain, kita mencatat bangsa-bangsa lain sibuk mencari dunia, mencari uang, ya. Tapi bangsa yang mengenal Tuhan menyediakan waktunya untuk menyembah Tuhan, ya. Menyediakan waktunya untuk menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita lanjut firman Tuhan, saya suka sekali mengingatkan apa khotbah kita minggu lalu. Kenapa saya suka mengingatkan? Supaya firman itu benar-benar tertanam di hati kita. Jangan sekedar didengar untuk dilupakan, tapi diingat, ya. Sekaligus melatih ingatan kita. Masa seminggu aja udah lupa, ya. Minimal seminggu masih ingat lah. Ya, kalau tanya 2 minggu lalu mungkin lupa. Tentang Paskah, tentang kasih Yesus. Tapi kalau minggu lalu dia harus masih ingat lah ya. Apa minggu lalu kemarin? Kasih dari apa lah? Apa judulnya? Judulnya lupa. Hah? Dari mana diambil? Iya, siapa ingat? Harus ingat. Masa seminggu lalunya masih belum 2 minggu lalu. Oh ya, ada masalah. Intinya ya diingat. Intinya apa? Kita harus Mengasihi. Iya, mengasihi. Sama seperti Yesus lebih dulu mengasihi kita ya. Jadi minimal diingat lah ayat pembukanya lah, ayat pembukanya diingat ya. Jadi setiap minggu depan nanti saya tanya lagi apa minggu lalu ayat pembukaannya. Jadi supaya bertambah-tambah sedikit, jangan hanya didengar untuk dilupakan ya. Biarlah firman itu tinggal di dalam hati kita ya, kita ingat ya. Firman Tuhan hari ini kita belajar, kita ada waktu berapa ini? Gak sampai 1 jam ya, mungkin waktu kita mungkin sekitar 40 menit aja lah ya. Gak sampai 1 jam, kita belajar firman Tuhan dari Mazmur 147. Kita baca di sana ada 2 ayat. Mazmur 147 ada 2 ayat kita belajar. Nanti kita hafalkan ayat ini ya. Kenapa? Karena ayat ini ayat kebanggaan kita. Kita hafalkan ayat ini. Mazmur 147 ayat 19 dan 20.
Kita hafalkan ayat ini ayat kebanggaan kita. Ya. Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Udah dapat semua? Mazmur 147. Buka Alkitab coba. Udah? Ada Alkitabnya? Ada. Kasih Alkitab dulu. Kasih. Ada tadi satu lagi yang apa? Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Ayo kita baca sama-sama yuk. Ayo sama-sama kita baca, udah? Mazmur 147 ayat 19-20. Demikian firman Tuhan, sama-sama kita baca 3, 2, 1. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi ya, saya baca ini. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ya, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Dari dua ayat ini kita tahu bahwa Israel lah satu-satunya bangsa yang mengenal Tuhan dan mengenal hukum-hukumnya. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya. Menurut ayat ini, karena Tuhan sendiri yang memberitakan. Ya, perhatikan baik. Bukan Israel yang mencari Tuhan. Bukan Israel yang belajar tentang Tuhan. Tapi Tuhan sendiri yang memilih Israel, dan Tuhan sendiri yang memberitakan kepada Israel. Jadi ini murni kasih karunia. Ya, kasih karunia. Dan ini juga nanti berlaku kepada kita, Israel rohani. Kasih karunia. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita dan memberitakan firman-Nya kepada kita, dan kita mengenal hukum-hukumnya. Sama statusnya. Statusnya apa? Kasih karunia. Bukan karena kehebatan, bukan karena kekuatan. Karena kasih karunia, Tuhan memilih Yakub, memilih Israel. Karena kasih karunia juga Tuhan memilih kita, boleh mengenal Tuhan. Ya, ya dikatakan di sini, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Bukan Yakub yang mencari firman-Nya, bukan. Tuhan yang berinisiatif. Ya, Tuhan yang berinisiatif. Bukan Yakub yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Ketetapan-ketetapan yang hukum-hukumnya kepada Israel. Ya, Tuhan yang memberitakan, bukan Israel yang mencari. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Tidak ada bangsa. Perhatikan baik. Tidak ada bangsa di dunia ini kecuali bangsa Israel yang mengenal hukumnya. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Bangsa-bangsa lain tidak ada kenal. Artinya apa? Artinya hanya Israel lah yang khusus. Tahu khusus? Khusus itu lain. Ya. Hanya Israel lah yang mengenal hukum. Jadi kalau ada bangsa lain yang mengaku-ngaku mengenal hukum, itu palsu. Palsu. Ya. Contoh begini. Uang asli Indonesia hanya dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kalau ada uang lain yang dikeluarkan selain dari Bank Indonesia, itu palsu. Uang asli hanya dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Makanya di setiap ada uang kita itu ada tertulis itu Bank Indonesia. Ya. Jadi demikian juga hukum. Hukum Tuhan hanya dari Israel. Kalau ada hukum-hukum lain yang bukan dari Israel, itu palsu, bukan hukum Tuhan. Yang asli cuma satu, dari Israel. Karena dikatakan di sini, ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Tidak ada bangsa lain yang kenal hukum Tuhan. Hanya Israel yang kenal hukum Tuhan. Itu yang asli. Ya, kesanalah kita belajar. Kesanalah kita belajar. Karena itu yang asli. Jadi jangan bilang kita nggak mau belajar perjanjian lama. Ya, sekarang para hamba-hamba Tuhan banyak salah. Nggak mau belajar perjanjian lama. Nggak mau belajar hukum-hukum Israel. Ini yang benar. Ya, jangan lompat. Jangan lompat.
pelajari dulu hukum-hukum Israel. Ya. Karena mereka yang duluan mengenal Tuhan. Ya, mereka duluan mengenal. Ayat lain mencatat apa? Yohanes pasal 4. Keselamatan datang dari bangsa Israel. Yahudi. Dari sana datang keselamatan. Jadi keselamatan tidak datang dari India. Keselamatan tidak datang dari Arab. Tidak. Tidak ada. Keselamatan tidak datang dari dalam gua-gua. Enggak. Ya, keselamatan tidak datang dari gunung-gunung. Tidak. Keselamatan datang dari Israel. Ya. Keselamatan datang Israel. Kenapa? Keselamatan datang dari Israel. Karena hanya kepada Israel, hanya kepada Yakub Tuhan memberitakan hukumnya. Ya. Ini yang perlu kita tahu dulu. Ia tidak berbuat demikian kepada bangsa-bangsa lain. Tidak ada bangsa lain. Di dunia ini ada banyak bangsa. Siapa tahu ada berapa bangsa di dunia ini? Ada berapa negara? Banyak apa? Sekarang terakhir saya dengar berapa? Ada 180-an lah. 180-an. Bangsa Coba nanti di Google bisa itu berapa bangsa di dunia. di dunia ini. Itu bangsa negara. Belum lagi kalau kita berbicara suku, ada berapa suku? Di Indonesia aja ada berapa suku? Setiap suku punya aturan masing-masing. Tapi itu semua nggak dikenal Tuhan. Hanya suku Israel, hanya bangsa Israel, di mana Tuhan memberitakan hukum-hukumnya. Jadi kalau ada bangsa yang membenci bangsa Israel, kita sudah tahu itu bangsa apa itu. Ya. Kalau ada bangsa yang membenci bangsa Israel, yang mengutuki bangsa Israel, ya, tidak usah kita panjangkan lagi. Kita tahu itu dari mana. Karena firman Tuhan berkata, hanya bangsa Israel lah Tuhan memberitakan firman-Nya. Hanya, katakan ini, Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya kepada dan hukum-hukumnya kepada Israel. Betapa mulianya bangsa Israel. Betapa mulianya. Berkatilah bangsa Israel. Berkati. Kami memberkati Israel. Kami mendoakan Israel. Jangan dikutuki. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengutuk Israel. Ya. Bangsa-bangsa nggak tahu mengutuki dirinya sebenarnya mereka kalau mengutuk Israel. Ya. Jangan mengutuki diri kita, mengutuk Israel. Saya lihat kemarin apa yang baru-baru terjadi. Ada suatu daerah, ya, dibuat bendera Israel, diinjak-injak. Nggak sampai lama, udah banjir, tenggelam kotanya. Ya. Kemarin ada suatu bangsa mengapai Israel, tiba-tiba kena tsunami. Ya, bisa saudara selidiki. Negara Jepang itu, setahun sebelum tsunami di Jepang itu, mereka membuat satu pada Israel. Ya, dibikin buat tsunami ke sana. Hati-hati, jangan mengutuki Israel. Jangan mengutuki. Saudara bisa Google nanti. Ya. Israel satu-satunya bangsa yang dipilih Tuhan. Kepadanya lah diberitakan firman-Nya, hukum dan ketetapannya. Dia tidak berbuat demikian dengan bangsa-bangsa lain. Tidak ada bangsa di dunia ini seperti Israel. Berbahagialah kita. Berbahagialah kita. Tahu kebenaran ini. Ya, sehingga kita apa? Sehingga kita nggak ikut mengutuki Israel. Ya, kalau orang nggak mengerti kebenaran ini, ya mengutuki Israel mereka. Ya. Pertanyaannya sekarang dari ayat ini, apa tujuan Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub? Apa tujuannya? Apa tujuan Tuhan memberitakan ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel? Apa tujuannya? Apa tujuannya? Tujuannya menjadikan bangsa Israel bangsa yang khusus. Di Keluaran pasal 19 kita baca. Di sana bangsa yang dikhususkan Tuhan untuk menjadi apa? Kita lihat di sana. Keluaran pasal 19. Di sana Tuhan catat, dikhususkan Tuhan bangsa Israel menjadi imam. Ayo kita lihat di sana. Keluaran pasal 19.
Keluaran pasal 19. Yuk, dimulai. Ayat 3. Keluaran pasal 19 ayat 3. Ya, saya baca. Keluaran 19 pasal 19 ayat 3 sampai ayat 6. Apa tujuannya Tuhan, ya, Yahweh, pencipta langit dan bumi, memberitakan hukum-hukumnya kepada Israel? Ya, Tuhan Israel dikenal dengan sebutan Yahweh, ya. Biar kita kenal. Banyak orang nggak kenal siapa nama Tuhan Israel. Di Perjanjian Baru mereka hanya sebut dengan Bapa, tapi dia punya nama. Ada namanya, nanti kita lihat. Ya, ada namanya. Tuhan Israel itu. Di Perjanjian Baru dia dikenal dengan Yahshua, Yesus. Ya. Kita baca Keluaran 19 di ayat 3. Saya baca, perhatikan baik. Lalu naiklah Musa menghadap Tuhan, menghadap Allah. Dan Tuhan itu terjemahan dari Yahweh, berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, ya, Yakub, perhatikan baik. Dan kau beritakan kepada orang Israel, ya, Yakub itu Israel sama. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, ya, mendengarkan firman-Ku yang diberitakan itu, dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu menjadi harta kesayangan-Ku. Inilah tujuannya, diberitakan firman itu. Untuk apa menjadi harta kesayangan di antara segala bangsa? Kalau kita mau jadi harta kesayangan Tuhan, belajar dari orang Israel. Belajar dari orang Israel. Kalau nggak mau jadi harta kesayangan, ya nggak usah. Tapi kalau kita mau jadi harta kesayangan, belajar dari bangsa Israel. Kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Bayangkan. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Yahweh lah yang punya seluruh bumi, Tuhan Israel. Apa dikatakan ayat 6? Ini dia tujuannya Tuhan memberitakan firman itu. Perhatikan ayat 6. Tujuannya Tuhan memberitakan firman kepada Israel. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ada dua tujuannya. Kenapa Yahweh Tuhan Israel memberitakan firman-Nya, memberitakan ketetapan-ketetapannya, memberitakan hukum-hukumnya kepada Israel? Untuk menjadikan mereka kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Itu tujuannya. Jadi kita kenali panggilan kita. Kenali panggilan kita. Kita dipanggil, kita diselamatkan bukan supaya santai-santai. Ya, jadi orang Kristen udah santai-santai, udah bukan itu tujuan kita dipanggil. Sama seperti orang Israel dipanggil keluar dari Mesir, kita pun dipanggil keluar dari dosa, ditebus Yesus Kristus di Golgota. Ada tujuannya, kita dipanggil kemana? Kita dipanggil untuk menjadi kerajaan imam. Kita dipanggil untuk menjadi bangsa yang kudus. Ya, bangsa yang kudus. Ini tujuan panggilan. Ketika orang Israel lari dari panggilan ini, mereka punah. Kerajaannya diserakkan. Mereka dicerai-beraikan. Ketika mereka lari dari panggilan ini, mereka tertawan. Demikian juga kita orang Kristen. Kalau kita lari dari panggilan kita menjadi bangsa yang kudus, kerajaan imam, pasti kita tertawan, kita tercerai-berai. Ya, nggak mengerti panggilan. Kita mengerti panggilan kita. Kenapa kita mengenal hukum-hukum itu? Kenapa kita mengenal ketetapan-ketetapan? Untuk itulah diberitakan firman-Nya kepada kita. Ya. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Tahu arti imam? Tahu arti imam? Imam tugasnya membawa persembahan.
Itu arti imam, membawa persembahan. Bawa persembahan kepada Tuhan. Kita bukan orang biasa. Kita imam, kerajaan imam. Bukan orang biasa, tidak ada kita dipanggil jadi orang biasa. Kita dipanggil jadi imam. Setiap orang Kristen dipanggil jadi imam. Ya. Petrus mengutip ayat ini. Di 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan apa? Kamulah imamat rajani, bangsa yang terpilih. Ya. Ini yang dikutip si Petrus. Nanti kita lihat di 1 Petrus 2 ayat 9. Ini yang dikutip si Petrus. Ya. Petrus merujuk kepada ayat ini. Kamulah kerajaan imam. Kita menjadi imam yang dipakai Tuhan untuk membawa persembahan kepada Dia. Persembahkanlah tubuh, persembahkanlah pujian, persembahkanlah syukur, persembahkanlah semua itu Tuhan, karena itu menyenangkan hati Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi harta kesayangannya di antara segala bangsa di bumi. Bangsa yang kudus. Ya, sedikit saya cerita tentang kudus. Apa arti kudus ya? Kudus itu artinya terpisah. Ya. Banyak orang salah paham, dipikir itu kudus artinya suci. Itu benar, pemahaman kudus arti suci. Tapi bahasa Ibraninya kudus itu artinya terpisah. Lain dari yang lain. Dipisahkan dia, tidak campur. Itu maksudnya kudus. Tidak campur. Israel itu dipisahkan dari segala bangsa, nggak campur. Makanya bangsa Israel dilarang kawin campur. Bangsa yang kudus, terpisah dari segala bangsa dalam segala hal. Ya, mereka punya peraturan tersendiri, hukum-hukum tersendiri. Hukum-hukum mereka begitu tinggi, tidak bisa diikuti bangsa-bangsa lain. Hukum mereka nggak ada. Kalau kau saudara pelajari hukum-hukum Israel mengenai makanannya, cara berpakaiannya, ya, mereka tersendiri, terpisah dari segala bangsa. Seperti ketika Ratu Batseba mengunjungi Salomo. Ratu Batseba terkejut melihat bagaimana cara duduknya, cara berpakaiannya, tata keramanya terpisah dari segala bangsa. Berbeda, itu artinya kudus. Ya. Berbeda kita. Tidak sama dari segala bangsa. Tidak sama. Bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus. Tidak terpisah. Tidak tercemar. Tidak tercampur. Itu maksudnya kudus. Ya. Kudus, bangsa yang kudus. Untuk menjadikan bangsa Israel bangsa yang kudus, diberitakanlah firman-Nya, diberitakanlah ketetapan-ketetapannya, diberitakanlah hukum-hukumnya kepada mereka, supaya mereka menjaga diri dari semua kecemaran-kecemaran bangsa-bangsa lain. Ya, dimulai dari mana? Ini kan Keluaran 19, dimulai dari mana? Masuklah ke Keluaran 20. Dari situ mulai. Kan ini Keluaran 19 ini disampaikan Tuhan di Gunung Sinai. Di Keluaran 19, kalau saudara baca nanti selanjutnya sampai ke bawah, masuklah ke Keluaran 20. Itulah firman-Nya untuk menjadi bangsa yang kudus. Kita baca Keluaran 20, ayo. Ya. Dari Keluaran 19 ayat 25, ya. Keluaran 19 ayat 25 sebelum masuk ke Keluaran 20 ayat 1. Ya. Keluaran 19 ayat 25. Keluaran 19 ayat 25 dikatakan apa? Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu, bangsa Israel, dan menyatakan hal itu kepada mereka. Musa, ya, turun
dari gunung itu, dari gunung Sinai, menyampaikan hal itu kepada bangsa Israel. Apa yang disampaikan? Ke-10 hukum. Dimulai dari ayat 1, Keluaran 20 ayat 1. Tadi Keluaran 19 ayat 25, disambung Keluaran 20 ayat 1 dikatakan apa? Lalu Tuhan Elohim mengucapkan segala firman ini. Tujuannya tadi supaya menjadi bangsa yang kudus. Akulah Yahweh Tuhanmu, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Kita dilepaskan. Ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain. Allah lain. Jadi Allah itu bukan nama Tuhan ya. Jangan salah. Di sini Allah lain. Allah itu sebutan. Jadi Allah itu sebutan, bukan Allah itu bukan nama. Jangan salah. Allah itu sebutan. Allah lain. Ada orang agamanya nama Tuhannya Allah. Kita bukan Allah nama Tuhan kita. Ini Allah lain. Sebutan di sini. Karena banyak Allah. Karena banyak Allah. Makanya dikatakan jangan ada padamu Allah lain. Artinya sembahan lain, Tuhan lain. Itu hukum yang pertama. Ya. Jangan ada padamu ilah lain. Apa yang dimaksud ayat ini? Yang dimaksud ayat ini, jangan tempatkan sesuatu lebih tinggi dari Tuhan. Setiap kita yang menempatkan sesuatu lebih tinggi dari Tuhan, itu sudah menjadi Allah bagi kita, sudah menjadi Tuhan bagi kita. Banyak orang menempatkan uang lebih tinggi daripada Tuhan. Kalau nggak beribadah dia hari Minggu mencari uang, siapa Tuhannya? Bapak Ibu dulu pikir. Ayat ini mengatakan jangan ada padamu Allah lain, jangan ada padamu Tuhan lain. Kalau Tuhan bilang beribadah hari Minggu, tapi dia pergi cari uang hari Minggu, siapa Tuhannya? Uang. Ya. Jadi banyak orang merasa Kristen, KTP-nya Kristen, lahir Kristen, tahu lagu-lagu Kristen. Kalau bernatal dia ikut, ya ikut bernatal. Tapi beribadah hari Minggu nggak mau, cari uang. Siapa Tuhannya? Ya siapa Tuhannya? Firman Tuhan berkata jangan ada padamu Allah lain, jangan tempatkan yang lebih tinggi dari Tuhan. Jangan ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Kalau sudah mencari uang kita hari Minggu, siapa yang lebih tinggi? Hah? Tuhan bilang beribadah. Tapi sudah kita tinggalkan Tuhan, pergi kita cari uang, sudah Tuhan lebih tinggi. Ya. Jadi di ayat 1 ini pun sudah banyak yang gagal. Sudah banyak yang gagal menjadi bangsa yang kudus. Karena inilah caranya supaya kita terpilih menjadi harta kesayangan, melebihi di antara segala bangsa, menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kalau ayat 1 aja kita sudah gagal, nggak mau beribadah, cuman ya sulit memang ya. Banyak orang nggak mau beribadah hari Minggu, banyak. Lebih memilih bekerja. Saya rasa kalau nggak kerja hari Minggu nggak makan lah. Masih bisa ya makan kalau nggak kerja hari Minggu, tapi banyak orang terlalu mencintai uang. Sehingga dikatakan apa kata firman Tuhan di Matius pasal berapa? Jangan mengabdi kepada dua tuan. Jangan mengabdi kepada mamon. Engkau tidak bisa mengabdi kepada mamon dan mengasihi Tuhan. Engkau pasti mengasihi yang satu, membenci yang lain. Tidak bisa. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan. Ada lagi. Mereka lebih mengutamakan keluarganya, mengutamakan istrinya, mengutamakan anaknya daripada Tuhan. Ya. Mungkin istrinya minta sesuatu tapi bertentangan dengan firman. Mungkin anaknya minta sesuatu bertentangan dengan firman tapi dituruti. Ya, siapa Tuhannya? Tuhannya ya istrinya, Tuhannya ya anaknya. Ya. Zaman sekarang ya banyak anak minta menikah, ya, tapi harus ikut
acara berhala. Menikah, tapi mesti dengan ya berbeda iman. Ya gimana? Dituruti orang tua nggak bisa. Ya, jangan tempatkan yang lebih tinggi dari Tuhan. Jangan tempatkan apapun itu. Ya, jangan tempatkan. Kalau nggak kita udah gagal. Di ayat 1 kita udah gagal. Di hukum pertama udah gagal. Yang kedua apa dikatakan? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat 4 ini pun banyak Kristen yang gagal. Kenapa? Dibilang jangan membuat patung, dibuat patung. Tidak ada ayat dalam firman Tuhan mengatakan buatlah patungku, kata Tuhan Yesus. Buatlah patungku, nggak ada. Tuhan Yesus pernah berfirman, "Dan buatlah patungku di Sibea-bea." Nggak ada. Nggak ada itu. Pasti kalian menjadi bangsa yang kuberkati kalian kalau kalian buat patungku di Sibea-bea sana. Kuberkati, nggak ada itu. Ya, nggak ada. Kalian buatlah patungku di setiap rumah-rumah ibadah, gereja-gereja, kalian buatlah patungku itu besar-besar. Semakin besar patungnya, semakin besar kalian kuberkati. Nggak ada. Ya, nggak ada. Tunjukkan ayatnya. Kalau ada Tuhan pernah berfirman buatlah patung, tunjukkan ayatnya. Justru karena orang Kristen membuat patung Yesus, banyak orang berdoa di patung itu. Kalau orang berdoa di patung itu, siapa yang masuk ke patung itu? Setan yang masuk ke patung itu. Setan yang masuk ke patung itu. Dia bersujud di patung itu. Setan masuk di patung itu. Makanya ada orang Islam, ada ustadz Islam berkata apa? Jin kafir katanya di dalam salib. Ya memang betul, jin kafir dalam salib itu. Jadi itu gak salah sebenarnya ustadz yang bilang ada jin kafir dalam salib itu. Karena memang firman Tuhan berkata jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun, termasuk patung Yesus. Gak ada di sini dibilang. Yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, ataupun yang ada dalam air di bawah bumi. Artinya di seluruh alam semesta ini, di langit, di bumi, di bawah bumi, jangan buat-buat, gak perlu. Jangan pikir suatu kebanggaan kalau ada patung Yesus terbesar di Indonesia. Di Indonesia ini ada 2 patung terbesar. Satu lagi di mana itu? Di Manado ya? Di mana? Ada patung Yesus satu lagi yang terbesar. Sedikit pun itu nggak membawa berkat. Jangan salah, jangan dibodohi setan kita ya. Patungnya itu sedikit pun nggak ada membawa berkat rohani. Berkat jasmani mungkin makin banyak wisatawan ya, mungkin banyak wisatawan ke sana jasmani. Tapi itu membawa dosa juga. Banyak orang ke sana katanya untuk berdoa ke patung itu. Ya. Inilah Kristen apa namanya? Kristen bayi-bayi, nggak mengerti kebenaran. Ya. Nggak mengerti kebenaran. Tuhan bilang jangan buat bagimu patung, dibuat. Ya, kalau dibilang jangan tapi dikerjakan, itu melawan apa macam mana? Melawan. Yang anehnya lagi saudara bisa apa? Yang anehnya di rumah-rumah orang Kristen pun ada patung. Rumah-rumah orang Kristen pun ada patung. Di setiap dinding digantungkan patung. Semakin besar patung di dindingnya, semakin rohani katanya. Gak ada itu firman Tuhan. Ya. Orang nggak mengerti firman ya dibuatlah begitu. Ya, itu nggak ada. Sedikit pun patung itu nggak ada membawa keselamatan. Dipikirnya patung itu yang melindungi rumah itu. Jangan salah. Bukan patung yang melindungi rumahmu. Firman Tuhan berkata yang melindungi rumah kita siapa? Malaikat. Mazmur 33 berkata, aku akan mengutus malaikat-malaikatku berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Itu yang melindungi, bukan patung. Yang salah. Mazmur 33 baca. Ya, bukan patung yang melindungi, tapi malaikat. Minta malaikat Tuhan melindungi. Bukan santo-santo.
Ada juga santo ini lindungilah kami, santo ini lindungilah kami, itu ada juga itu. Ya. Jadi perhatikan firman Tuhan. Apa selanjutnya? Ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Banyak yang sujud. Sebab aku Tuhan Elohimmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada turun ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang, yaitu mereka yang mengasihi aku, yang berpegang pada perintah-perintahku. Apa artinya ini? Orang tuanya penyembah berhala sampai 4 keturunannya terkutuk. Orang tuanya penyembah Tuhan yang benar, 4 keturunannya diberkati. Itu ayat ini. Ya. Satu yang takut Tuhan orang tuanya sampai 4 keturunan diberkati keturunannya. Orang tuanya penyembah iblis, penyembah setan, perhatikan keturunannya, pasti ada yang terkutuk. Terkutuk itu bukan berarti miskin, bisa juga sakit-sakitan. Kaya, banyak uangnya tapi sakit-sakitan, ada. Ataupun bodoh-bodoh. Ya, ataupun jahat-jahat. Nah, terkutuk itu banyak. Jahat anaknya, bodoh-bodoh, miskin-miskin, sakit-sakitan, itu banyak kutuk. Tapi kalau kita menyembah Tuhan yang benar, perhatikan keturunan. Pintar, sehat, ya, kaya, perhatikan keturunannya. Itu arti ayat. Ayat 7, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Tuhan akan memandang bersalah orang menyebut namanya dengan sembarangan, ya. Nama Tuhan disucikan, ya. Jangan dibikin nama Tuhan untuk waktu terkejut. Apa itu namanya? Latah. Jangan terlampau rohani. Latah dengan menyebut nama-nama Tuhan itu nggak suka. Ya. Jangan latah dengan menyebut nama Tuhan. Kita pelajari ini 10 hukum ini. Inilah tadi dasarnya kenapa Israel menjadi bangsa yang kudus. Jadi kalau kita tidak kenal ini, bagaimana kita bisa jadi bangsa yang kudus? Ya. Ayat 8. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Inilah kita. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Kita 6 hari bekerja dari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu kita beribadah. Tetapi hari ke-7, yaitu hari Sabat, hari perhentian maksudnya, bukan hari Sabtu. Tapi kalau orang mau beribadah hari Sabtu, itu terserah. Tapi hari 7 adalah hari Sabat, hari perhentian, di mana kita tidak bekerja. Ya. Ayat 12. Untuk menjadi bangsa yang kudus, apa lagi dikatakan? Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umur bertanah yang diberikan Yahweh Elohimmu kepadamu. Hormati ayahmu dan ibumu. Begini ya. Orang Farisi salah mengartikan firman ini. Uang yang seharusnya dipakai untuk menghormati orang tuanya dipersembahkannya ke bait suci, dipersembahkannya ke gereja, dipersembahkannya untuk hamba Tuhan. Tuhan nggak setuju. Jangan alasanmu untuk mempersembahkan kepada Tuhan jadi orang tuamu kau terlantarkan, jangan. Ya. Orang tuamu duluan pelihara, baru untuk gereja, jangan terbalik. Tuhan tegur orang Farisi di Injil, ya, di Injil catat itu. Tuhan tegur. Dikatakan biaya untuk pemeliharaanmu telah kuberikan untuk bait suci. Kata itu Tuhan nggak suka. Artinya apa? Artinya hormatilah ayahmu dan ibumu ini. Peliharalah orang tuamu sampai masa tuanya dia bahagia. Sampai masa tuanya dia bahagia. Jangan di masa tuanya dia tambah suntuk, tambah stres. Jangan. Itu artinya hormati orang tua. Ya. Kalau nggak menghormati orang tua di waktu orang tua masih kuat, bagaimana dia menghormati orang tua ketika orang tuanya sudah lemah? Nggak mungkin. Masih kuat aja orang tuanya udah nggak dihormati, apalagi orang tuanya sudah lemah. Orang tuanya sudah nggak bisa ngapa-ngapain.
Hormati orang tuamu sampai pada masa tuanya dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi, tetap hormati. Tetap pelihara dia berbahagia. Ya. Apa yang terjadi sekarang dengan orang-orang kaya? Orang-orang kaya tidak mau repot mengurus orang tuanya. Mereka kirim orang tuanya kemana? Panti jompo. Panti jompo. Apa yang terjadi di panti jompo? Saudara tahu apa yang terjadi di panti jompo? Di panti jompo itu sebenarnya saya baca ada cerita menderitanya mereka di sana. Menderita. Ya. Gak ada orang tua yang senang di panti jompo, menderita. Ya, tapi karena itu mereka nggak ada pilihan, diantarkan anaknya aja ke sana, itu sama dengan ditelantarkan ke sana. Ya, menderitanya mereka di sana. Ya, menderita. Tapi orang-orang kaya lebih memilih begitu, nggak mau. Ya, jangan begitu, nggak ada begitu. Hormatilah ayah ibu, artinya pelihara sampai masa tuanya. Sampai masa tuanya dia berbahagia, bangga punya anak yang memeliharanya masa tuanya. Ya, peliharalah. Perhatikan Yusuf ketika memelihara Yakub sampai masa tuanya. Ya, sampai masa tuanya Yusuf memelihara Yakub. Ya, ada contoh-contoh di Alkitab. Peliharalah orang tua. Penuhi kebutuhannya ya. Penuhi kebutuhannya. Orang tua yang bertobat pun tahu. Kalau orang tuanya orang tua yang takut Tuhan, tahu dia dihargai anaknya, tahu dia berterima kasih. Tahu dia berterima kasih. Ya, tahu. Tapi ada juga orang-orang tua yang nggak tahu berterima kasih. Sudah dirawat anaknya nggak tahu, itu ada juga. Itu orang-orang tua yang nggak bertobat. Tapi kalau anaknya yang bertobat, ya didoakan orang tuanya bertobat, didoakan orang tuanya supaya mengenal Tuhan. Itu artinya hormati orang tua ya. Karena nggak mungkin menghormati orang tua ketika orang tua masih sehat pun. Dia nggak peduli, apalagi sudah tua, nggak mungkin dihormati dia, itu nggak mungkin. Ayat 13. Apa dikatakan? Jangan membunuh. Ya. Jangan membunuh ini yang dimaksud. Ya. Membunuh karena dendam. Membunuh karena benci, itu yang dimaksud. Ya. Itu yang dimaksud ayat ini. Bukan membunuh dalam perang. Kalau membunuh dalam perang ya orang Israel berperang. Kalau nggak berperang orang Israel ya mereka udah musnah. Itu maksudnya. Karena dalam peperangan ya wajib membunuh. Orang Israel mengalami banyak peperangan melawan bangsa-bangsa di sekelilingnya. Tapi maksud ayat ini jangan membunuh karena benci. Secara pribadi. Iya, jangan. Ya, itu maksudnya. Ayat 14, jangan berzina. Ya, jangan berzina. Berzina, ya. Bangsa-bangsa lain, ya. Kalau saya pelajari agama-agama lain, ini hukum jangan berzina ini nggak ada. Nggak ada hukum jangan berzina. Agama Hindu nggak ada hukum jangan berzina. Nggak ada agama Hindu. Kalau pelajari agama Hindu nggak ada. Nggak ada. Hanya orang Israel yang mengerti kekudusan pernikahan. Ya. Kekudusan pernikahan. Pernikahan itu kudus. Pernikahan itu kudus. Ya. Kudus pernikahan. Tidak ada ya yang namanya campur-campur, nggak ada. Kudus pernikahan, satu istri satu suami. Ya, pelajarin nanti lagi. Jangan berzina. Ayat 15. Jangan mencuri. Mencuri apa artinya mencuri? Mengambil yang bukan miliknya. Jadi kalau ada barang orang terletak di jalan, uang jatuh, dompet jatuh, itu milik siapa? Hah? Milik kita nggak dompet yang jatuh itu? Iya. Jadi jangan ambil, jangan anggap itu rezeki. Oh, ini rezeki, jangan. Ya, jangan anggap itu rezeki ya. Itu mencuri.
Jangan anggap ya. Banyak orang salah paham. Ini rezeki katanya. Padahal itu bukan miliknya ya kan. Ya, jangan mencuri. Ya. Banyak hal-hal lain. Jangan mencuri. Ada orang beranggapan kalau lapar boleh mencuri. Iya, boleh mencuri kalau lapar. Tuhan maklum katanya. Enggak ada Tuhan maklum. Ya. Kalau lapar, mengemis sama seperti Lazarus. Lazarus lapar. Ya. Dia menunggu di bawah meja orang kaya itu, menunggu remah-remah yang jatuh. Jangan mencuri, tidak ada dibenarkan Tuhan mencuri walaupun kau lapar, enggak ada. Mengemis, menunggu remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu Lazarus. Kenapa? Karena dia menjaga kekudusannya, nggak mau dia melanggar hukum. Ya, nggak mau. Sehingga apa? Sehingga ketika dia mati, dia dibawa ke pangkuan Abraham. Ayat 16, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Bahasa sederhananya, jangan berdusta, jangan berbohong. Ya, jangan berbohong. Ini mungkin sering kita lakukan dengan alasan bohong-bohong kecil. Ya, bohong-bohong kecil. Ya. Ada agama mengajarkan boleh berdusta. Dengan alasan tiga alasan katanya. Enggak boleh. Firman Tuhan enggak ada boleh alasan berdusta. Firman Tuhan katakanlah ya, jika ya, katakanlah tidak. Ada satu lagi. Katakanlah ya jika ya, katakanlah tidak. Ada satu lagi. Tidak usah jawab. Tidak usah jawab. Kalau nggak mau membilang ya, nggak mau membilang tidak, nggak usah jawab. Ya, nggak ada kita harus disuruh menjawab apa? Menjawab. Nggak ada paksaan kita harus menjawab. Kalau ditanya berapa uangmu di bank katanya, ya, apa yang nggak perlu kita jawab berapa uang saya di bank? Ya nggak perlu saya mengaku itu apa. Kalau ada saudara rasa perlu nggak usah jawab. Jangan gara-gara segan jadi berdusta. Itu banyak orang gara-gara segan jadi berdusta. Ya, jangan, nggak perlu. Jangan kita berdusta, nggak usah jawab. Ya. Kalau saudara jawab berani bilang jawab ya jawab. Kalau saudara berani bilang tidak, katakan tidak. Tapi kalau saudara nggak mau jawab, nggak usah. Yang penting jangan berdusta. Ya. Ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya ataupun hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, tentunya atau berikutnya. Apa maksudnya ini? Jangan mengingini. Maksudnya jangan iri, itu maksudnya. Jangan iri. Ya, jangan iri. Itu maksudnya. Kenapa timbul keinginan? Kan begini kan? Jangan mengingini rumah sesamamu. Kenapa timbul keinginan mengingini rumahnya? Kenapa timbul keinginan mengingini istrinya? Karena rumah sesamanya lebih baik. Karena istri sesamanya lebih cantik daripada istrinya. Kan begitu kan? Karena iri dia istrinya sesamanya lebih cantik. Iri dia rumah sesamanya lebih cantik. Hambanya laki-laki, hambanya perempuan, lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu lebih baik dari punya dia. Jadi dia iri. Jangan iri hati. Jangan iri hati. Ya. Kita tahu nggak kita iri hati? Tahu nggak kita iri hati? Tahu. Tahu kan? Ya udah, kalau kita tahu kita iri hati, jangan kerjakan. Ya, jangan dikerjakan. Ya. Kalau sudah ada timbul iri hati, berdoa. Ini bukan dari Tuhan. Ya. Inilah hukumnya yang diberitakan kepada Israel untuk menjadi bangsa yang kudus. Pertanyaannya sekarang, ini perjanjian lama atau perjanjian baru? Lama. Ada hamba Tuhan bilang perjanjian lama nggak berlaku lagi. Kita sudah perjanjian baru. Pertanyaan saya, itu benar apa tidak? tidak. Ya.
Ini masih berlaku. Siapa bilang nggak berlaku hukum-hukum ini? Berlaku hukum-hukum ini. Hukum inilah yang membedakan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain. Ke-10 hukum ini tidak ada di agama Hindu, tidak ada di agama Buddha, tidak ada di agama Islam. Coba saudara tanya dulu, ada ke-10 hukum ini di agama kalian? Ada? Gak ada. Gak ada ke-10 hukum ini, gak ada. Saudara bisa tanya, bisa cek di Google, gak ada. Gak ada. Hukum inilah yang membedakan. Apa tadi yang dikatakan tadi? Udah ingat tadi? Apa tadi yang dikatakan? Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, menyampaikan ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya. Ada hukum, ada ketetapan, peraturan. Ini hukum. Tapi masih ada ketetapan. Masih ada lagi peraturan-peraturan lain, yang banyak lagi peraturan-peraturan lain. Saya baca sedikit. Di Keluaran 21 dari ayat Keluaran 21 ayat 12. Keluaran 21 ayat 12 itu ada ketetapan-ketetapan lain. Ya, coba saya baca ya. Keluaran 21 mulai ayat 12. Siapa yang memukul seorang sehingga mati pasti ya dihukum mati. Ya. Atau kita mulai aja dari ayat ini aja lah, tentang supaya ini aja lah. Ayat 22 aja lah, Keluaran 22. Keluaran 22 karena ini sangat penting ini. Keluaran 22. Dari ayat 1 ya. Keluaran 22. Ini adalah beberapa ketetapan. Ya. Kita harus bisa mengerjakan ini, ya. Kita harus bisa mengerjakan ini. Kenapa? Supaya kita berbeda dari bangsa-bangsa lain. Ya. Kita harus bisa mengerjakan ini. Keluaran 22 ayat 1, perhatikan baik. Apabila seorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Apa artinya? Jika saudara curi 1, saudara harus ganti 4. Jika saudara curi 1, saudara ganti 4. Iya. Perhatikan baik di sini. Apabila seorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantai atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor. Ditambahi 4 ekor lagi. Ganti lembu itu dan 4 ekor ganti domba itu. Bayangkan. Inilah hukum Israel yang dipakai si Zakheus. Makanya dikatakan Zakheus, jika ada yang pernah kuperas, aku akan ganti 4 kali lipat. Inilah hukum yang dipakai Zakheus. Karena Zakheus orang Yahudi, orang Israel asli. Dia mengerti hukum ini. Makanya kita hati-hati, jangan sampai merugikan orang. Kalau kita rugikan orang, harus saudara ganti 4 kali lipat. Berani? Berani? Zakheus berani. Sehingga kata Yesus, sesungguhnya telah terjadi keselamatan atas rumah ini. Ya. Dan orang ini adalah keturunan Abraham. Kata Tuhan Yesus pada Zakheus. Kenapa? Karena Zakheus berani berkata, jika ada yang pernah kurampas atau kurugikan, aku akan ganti 4 kali lipat. Karena ayat ini berkata demikian. Jangan rugikan orang lain. Harus berani saudara ganti 4 kali lipat. Ini ketetapan-ketetapannya. Ayat 2. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka pemukul itu tidak berhutang darah. Ya, wah ini ngeri juga. Ayat 3. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Itu hukum Israel ya. Pencuri harus membayar ganti kerugiannya sepenuhnya. Jika orang yang harus ganti apapun yang dicuri itu harus membayar. Ayat 4. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Harus diganti. Ayat 5. Apabila seorang menggembalakan ternaknya di ladang atau di kebun anggur dan ternak itu diberikan berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain,
maka ia harus memberikan hasil terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil terbaik dari kebunnya sebagai ganti kerugiannya. Artinya apa? Apa yang kita rugikan orang lain, ganti. Ya. Jangan pura-pura nggak tahu. Ya, jangan pura-pura nggak tahu. Contohnya, ya, kita ada sesuatu, kita tabrak orang atau apa, kita langsung lari aja. Ya. Nggak mau ganti rugi. Jangan. Kita harus ganti rugi, kita harus tanggung jawab. Itu yang mau diajarkan ayat ini. Apapun kerugian yang kita buat sama sesama kita harus kita tanggung jawab. Kita ganti. Sehingga kita senantiasa berjaga-jaga, jangan sampai tetangga kita rugi, teman kita rugi, jangan. Ya. Ayat 6. Apabila ada yang dinyalakan dan diganti. Ya. Harus ayat 8 diganti. Dalam ayat 9, dalam tiap perkara harta, baik tentang seekor lembut, seekor keledai, domba, tentang selai pakaian, harus diganti katanya 2 kali lipat. Ayat 10, hal mengenai penitipan barang juga, ya, harus diganti. Ayat 16, perhatikan ayat 16. Ayat 16, perhatikan baik. Apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah mengambil menjadi istrinya dan membayar mas kawin. Ya, harus ada pembayaran kalau ada hal-hal demikian terjadi. Ayat 17, jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia juga harus membayar perak itu sepenuhnya sebagai mas kawin anak perawan. Ya, harus ada mas kawin. Harus ada mas kawin. Ada ayat lain juga mengenai apa? Mengenai mas kawin, tapi lebih ini kurang pas ayat. Artinya begini. Kalau menikah, pihak laki-laki wajib memberikan mas kawin. Ya, wajib. Gak ada itu yang namanya kawin lari, gak ada. Kalau kawin lari masuk neraka dua-dua itu nanti. Jangan ya. Ya, nggak ada kawin lari, masuk neraka dua-dua itu. Bayarlah mas kawinnya, bayar mas kawin. Berapa yang ada? Ini yang ada, katakan sama orang tuanya, yang bapak ibu ini yang ada mas kawin untuk anakmu, untuk borumu, untuk anak perempuanmu, bayar berapa yang ada? 1 juta, 2 juta, berapa yang ada? Bayar. Kalau nggak kau bayar, di firman ini nanti menuntut nanti. Itu perzinahan. Hidup dalam perzinahan kalau ada mas kawin, ya. Bayar mas kawin, berapapun yang ada. Jangan dengan alasan apapun gak dibayar mas kawinnya. Ya, bayar mas kawin. Ya. Ayat 21, jangan kau tindas orang yang asing. 22, janda anak yatim, jangan kau tindas. Ya, nanti murka Tuhan. Ayat 25, jika engkau meminjamkan uang kepada seorang dari umatku, janganlah mengambil dengan bunga, jangan. Ya, jangan. Saudara baca nanti. Ya, jangan. Kalau kita baca sampai Keluaran 23 banyak itu peraturan. Jangan. Orang jangan. Saya bacakan ya. Kalau kita menemukan lembu orang di jalan, kembalikan. Ya. Ayat 4 ini. Baca ya, 23. Keluaran 23 ayat 4. Keluaran 23 ayat 4. Ayo. Ini salah satu ketetapan bangsa Israel sehingga mereka bangsa yang kudus, dibedakan dari segala bangsa. Keluaran 23 ayat 4. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledai yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Kalau zaman sekarang begini, apabila engkau melihat dompet musuhmu atau dompet yang terjatuh, maka segeralah kau kembalikan dompet itu. Itu maksudnya. Bisa dipahami? Bisa. Apabila engkau melihat dompet musuhmu, ya, udah musuhnya punya dompet ini, ya kan? Seharusnya diambil aja, ya kan? Atau dompet yang terjatuh, keledai yang sesat, maka segeralah kau kembalikan dompet itu, katanya.
Jadi kalau ada orang Kristen ketemu dompet nggak dikembalikan, macam mana? Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena bebannya berat, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Tolong, haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Ya. Jangan apa di sini lagi? Hak orang miskin jangan. Jauhkan dirimu dari perkara dusta. Pelajari ini, semua ini ketetapan bangsa Israel. Pelajari ini nih. Inilah kalau kita mau menjadi bangsa yang kudus. Jangan bilang gak berlaku lagi. Ulangan 22 ayat 5. Ulangan 22 ayat 5. Ulangan 22 ayat 5. Ulangan 22 ayat 5. Pelajari lah. Kalau kita mau jadi bangsa yang kudus, pelajari. Ulangan 22 ayat 5. Ayo. Ayat 5. Ayo.